Pondok Cerita. Hai, jumpa lagi dengan saya Susi Suryani dalam program Pondok Cerita kali ini. Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman Pondok Cerita dimanapun berada. Sebelumnya apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik ya. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang masuk ke tim Pondok Cerita. Oke, saya akan bacakan ya pesan yang masuk. Pertanyaannya ini datang dari Jessie. Maaf ya sebelumnya, Jessie ini hanya nama samaran saja ya. Teman-teman yang mau berkirim pesan, tenang saja, identitas teman-teman semua akan kami rahasiakan. Oke. Halo, nama saya Jessie, 18 tahun. Masih muda ya, 18 tahun, dari Manado. Wow. Saya sudah melayani di sebuah gereja lokal yang dekat dengan rumah saya. Saya mau sharing, Kak. Kadang saya merasa malu, tertuduh dalam pelayanan karena saya masih terikat dengan dosa pornografi. Saya sudah berusaha, Kak, tapi di tengah-tengah kesendirian, saya sering jatuh dalam dosa tersebut. Mohon jawaban dari tim Pondok Cerita. Terima kasih Jessie sudah menghubungi kami. Dari datanya ya, Jessie ini masih sangat muda tapi sudah terlibat aktif dalam pelayanan. Pesan kami, tetap setia ya dalam pelayanan yang ada. Oke. Sobat Pondok Cerita, mungkin bukan hanya Jessie yang mengalami masalah dalam pornografi ini. Kita tahu bukan saja anak muda, tetapi kadang-kadang dari remaja saja, ketika anak-anak itu beranjak remaja, dewasa, mereka pun jatuh dalam dosa ini. Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita saksikan penjelasan dari tim Pondok Cerita. Halo guys, pornografi adalah hal yang serius yang dihadapi bukan saja hanya anak muda, tetapi mulai dari anak muda remaja, kaum muda, baik pria ataupun wanita saat ini. Hal ini dikarenakan akses internet yang sudah sangat mudah diakses karena berada dalam genggaman kita. Artinya, kapan saja, di mana saja, kita bisa mengakses kalau kita mau. Faktanya, industri pornografi bertumbuh setiap tahun di dunia termasuk Indonesia. Range usia yang mengakses situs porno dari belasan tahun hingga 60 tahun ke atas. Ini artinya apa? Tidak ada seorang pun dari agama apapun, dari bangsa manapun yang kebal dari dosa ini. Sebagai anak Tuhan, kita harus membentengi diri kita dari serangan arus duniawi saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, kenali diri kita. Kita harus tahu bahwa nafsu birahi adalah anugerah Tuhan buat makhluk hidup. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 16, di situ dikatakan, "Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Artinya dalam ayat ini, jika boleh saya tambahkan, kita harus sadar bahwa nafsu berahi ini diberikan kepada orang-orang yang sudah mau berkeluarga atau masuk dalam jenjang pernikahan. Manusia dan hewan memiliki persamaan dalam hal nafsu, yaitu hal nafsu makan dan seks. Terus apa yang membedakan manusia dengan hewan? Manusia diberi pikiran untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi, kita jangan kalah dengan hewan, karena hewan pun tahu kapan waktu kawin, meskipun mereka tidak pakai pakaian. Jadi, kita harus punya buah roh yang di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hal yang kedua yang perlu kita sadari akan adanya bahaya pornografi. Akibat kecanduan pornografi ini bisa menyebabkan gangguan ke hal-hal yang lain. Akan timbul gangguan konsentrasi, penyimpangan orientasi seksual, perilaku seks bebas, bahkan memicu pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan akibat ingin menyalurkan hasrat seks yang tidak terkontrol.
Coba kita cek apakah kita sudah kecanduan pornografi atau tidak dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, seberapa sering kita memikirkan pornografi ketika kita beraktivitas atau bekerja? Kedua, apakah kamu merasa resah atau ada yang kurang ketika tidak mengakses film porno? Dan yang ketiga, kalau kamu lagi galau atau stres, apakah pelepas stres yang kamu pilih? Kalau pelarian kamu cenderung ke pornografi yang dilampiaskan dengan onani atau masturbasi, bisa dipastikan kamu sedang kecanduan pornografi. Dalam bukunya The Power of Habit karya Charles Duhigg, teman-teman bisa membacanya. Di situ kita harus mengenali kebiasaan kita. Kalau dalam hal ini pornografi, kenalilah faktor pemicunya. Dalam buku tersebut, kita harus mengenali cue atau tanda yang biasanya mengawali proses kebiasaan. Setelah selesai melakukan kebiasaan kita, apakah kita mendapatkan kepuasan atau reward dari yang kita lakukan? Akibat kesenangan dari rutinitas biasanya menyebabkan ketagihan terhadap aktivitas tersebut. Kalau kita salin dalam konteks pornografi, kita harus mengenali tanda apa yang biasanya mengawali kita dalam mengakses konten porno. Biasanya diawali ketika kita sendirian, tidak beraktivitas, yang mengakibatkan kita mengakses situs porno dan membuat kita melakukan onani dan masturbasi. Akhirnya, kita melakukan hal ini membuat kita ketagihan dan akhirnya kita berputar-putar dalam lingkaran kebiasaan ini. Sebagai jalan keluar, yaitu usahakanlah untuk kita selalu berada dalam komunitas, mencari teman dan tidak selalu berada sendirian di kamar dalam waktu yang lama. Carilah cara untuk menghindari tanda, misalnya sebelum kita masuk kamar, kita meletakkan laptop kita atau mematikan handphone kita yang menyebabkan kita terhindar dari kegiatan tersebut. Kuncinya adalah disiplin dan mau berusaha, mau berubah kebiasaan kita dan jangan menyerah. Percaya bahwa kamu bisa. Yakinlah bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dan menyatakan kemuliaan Allah lewat kehidupan kita. Suatu kali murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Hal ini pun berlaku bagi kita. Memang kita tidak dilahirkan buta, tetapi dosalah yang membuat kita buta dan tidak bisa melihat kasih sayang Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Kami percaya, jika kamu bisa terbebas dari belenggu pornografi, kamu bisa membantu orang lain yang sedang bergumul dalam hal yang sama dan menyatakan pekerjaan Allah yang hebat yang sudah kamu alami dan menjadi jawaban bagi orang yang membutuhkan. Ingatlah, segala perkara dapat kita tanggung karena Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Sekali lagi ingat, because of Jesus. Poin yang terakhir, teman-teman sekalian bisa mencari mentor atau kakak rohani yang kamu percaya, yang bisa membimbing kamu untuk keluar dari masalahmu. Karena bagaimanapun kita butuh teman sehingga kita bisa lebih kuat. Dan yang paling terakhir, karena Yesuslah kita bisa diberi kemampuan untuk menolak segala dosa yang membelenggu kita, bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Demikianlah tadi jawaban dari tim Pondok Cerita. Saya percaya Jesse ataupun teman-teman yang memiliki masalah yang sama tentang pornografi ini, kita pasti dibebaskan. Sebelum saya tutup Pondok Cerita kali ini, saya akan membacakan quotes untuk teman-teman sekalian.
Stop pornografi. Selamatkan bangsa dari kebobrokan moral. Ketika dunia sudah tidak terbatas, maka tiap dirilah yang harus menegaskan batas dalam dirinya. Oke Sobat Pondok Cerita sekalian, kalau teman-teman punya pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ataupun WA ke nomor WhatsApp yang ada di layar ini. Izinkan saya pamit dengan Yelel dari Pondok Cerita. Ketika saya katakan bersama Yesus, teman-teman katakan pasti bisa. Ketika saya katakan pasti bisa, bersama Yesus. Oke? Bersama Yesus, pasti bisa. Pasti bisa bersama Yesus. Tuhan memberkati. Pondok Cerita.